Halo teman-teman, kembali lagi nih. Jadi pada video kali ini, gue mau sharing kepada kalian semua terkait dengan kode faktur pajak ya, penjelasan atas setiap nomornya tuh, nomor 01, 02, 03, dan sampai 09 ya. Ini berdasarkan apa yang gue pelajari di kampus dan berdasarkan pengalaman juga waktu gue kerja gitu. Oke, langsung saja yang pertama, 01 itu penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Contohnya nih ya, langsung aja kita kasih contoh deh, biar simpel. Ini tuh maksudnya kalau yang 01 ini digunakan untuk transaksi dengan PKP, artinya dengan sesama PT ya, sama PT atau CV gitu. Jadi itu gunanya ya, 01. Lanjut, 02. Ini kita gedein sedikit, bisa nggak? Bisa ya, biar lebih jelas kalian lihatnya. Oke, 02 di sini penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, bendaharawan atau instansi pemerintah. Nah, kalau kepada bendaharawan atau instansi pemerintah itu contohnya misalnya kepada kementerian ya, kementerian, terus juga sekretaris daerah, terus apa lagi? Ya, pokoknya intinya yang berkaitan dengan PNS lah, simpelnya gitu ya, untuk yang 02 ini. Jadi dia digunakan untuk transaksi atau berurusan dengan kementerian, sekretaris daerah, atau PNS. Pemungut bendaharawan itu aja intinya ya. Nah, untuk yang 03 itu penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN juga, tapi selain bendaharawan atau selain instansi pemerintah. Contohnya apa? Contohnya yaitu BUMN ya. BUMN itu misalnya apa nih? Ya misalnya itu Astra, terus apalagi ya, Telkom, terus PGN ya atau perusahaan gas negara. Itu adalah contoh dari BUMN ya. Banyak sih BUMN, kalian bisa cari sendiri lah apa-apa aja yang jadi BUMN. Nah, jadi itu kalian harus bisa identifikasi juga tuh BUMN apa aja supaya kalian tahu nih kalau misalnya kalian melakukan transaksi dengan BUMN, kalian menggunakan kode 03 ya. Selanjutnya yaitu kode 04, penyerahan BKP atau JKP yang DPP PPN-nya menggunakan nilai lain. Nah, kalau menggunakan nilai lain itu artinya kita tuh misalnya melakukan pemberian cuma-cuma contohnya ya. Pemberian cuma cuma atau promosi. Nah, jadi ketika kita melakukan pemberian cuma-cuma, misalnya barangnya itu harganya 100 juta ya, yang kita lakukan pemberian cuma-cuma ini 100 juta. Tapi PP yang dipungut itu bukan dari 100 juta itu, teman-teman, melainkan dari harga pokok penjualan. Jadi misalnya harga pokok penjualannya itu 70 juta. Nah, jadi PP yang dipungut itu dari 70 juta ini, bukan dari 100 juta yang tadi. Itulah makanya dikatakan DPP nilai lain ya. Oke, selanjutnya 05. Penyerahan BKP atau JKP yang PP-nya dipungut dengan besaran tertentu. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPN. Nah, kalau ini contohnya itu misalnya jasa biro perjalanan. Jasa biro perjalanan, terus jasa pengiriman paket. Nah, ini tuh PP-nya bukan 11% ya, tapi 1,1%. Itu makanya di sini menggunakan eh, besaran tertentu dia dipungutnya untuk yang 05. Jadi ketika kalian melakukan transaksi dengan jasa biro perjalanan itu PP-nya bukan 11%, tapi 1,1%. Jadi pakainya 05. Oke. Selanjutnya yaitu 06. Nah, kalau 06 di sini adalah penyerahan lainnya yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP selain tarif pasal 7 ayat 1. Atau ini adalah untuk penyerahan BKP kepada turis ya. Jadi untuk 06 ini itu kalau kita bertransaksi dengan turis atau orang asing ya. Nah, ini biasanya jarang sih, tapi ya ada aja gitu. Jadi kita pakai 06. Selanjutnya yaitu 07. Nah, kalau 07 ini penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Nah, kalau ini misalnya itu kalau kita melakukan transaksi dengan daerah-daerah kawasan berikat ya.
Nah, itu tidak dipungut tuh PPN-nya. Kawasan berikat itu misalnya ya Batam. Oke, jadi kalau misalnya kita ada transaksi penjualan ke daerah-daerah kawasan berikat, salah satunya itu di Batam, ya kita tidak dipungut gitu transaksi itu PPN-nya. Selanjutnya 08. Kalau tadi tidak dipungut, kalau yang 08 ini dibebaskan, fasilitas dibebaskan. Nah, kalau yang dibebaskan ini ya teman-teman, itu kita fokus pada objeknya. Fokus pada objeknya. Jadi kalau yang tadi 07 itu fokus pada tempatnya atau wilayahnya, kalau 08 ini pada objeknya. Apa objeknya nih? Yang dibebaskan PPN misalnya. Misalnya itu adalah bibit tanaman. Ya, jadi ketika kita melakukan transaksi penjualan bibit tanaman, maka itu kita PP-nya dibebaskan dan eh, apa namanya menggunakan kode 08 ini gitu. Jadi kalau 08 ini fokus pada objek atau barangnya. Terakhir nih 09 yaitu penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan itu kata kuncinya tuh. Pasal 16D Undang-Undang PPN. Jadi ini artinya di luar barang operasional ya. Yang kalau barang operasional kan memang barang yang kita perjualbelikan. Nah, tapi kalau ini itu yang tujuan semula tidak diperjualbelikan. Misalnya apa ya? Misalnya ketika kita melakukan penjualan kendaraan operasional. Misalnya mobil nih, kita punya mobil kantor gitu ya. Misalnya dia udah habis masa manfaatnya, kita pengen beli baru. Nah, kita jual tuh kan mobil itu. Nah, maka kita pakai kode 09 ya. Misalnya di sini kendaraan operasional ya. Kita tulis. Karena kan tujuan semulanya kan tidak untuk diperjualbelikan, melainkan untuk kita pakai. Tapi karena memang dia sudah habis masa manfaatnya, kita mau ganti. Jadi kita pakai kode 09 ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah eh, penjelasan kode faktur pajak versi saya ya, versi singkatnya aja biar mungkin lebih detailnya itu kalian bisa browsing-browsing lagi lah ya teman-teman. Ini mungkin berdasarkan pengalaman saya aja dan juga berdasarkan apa yang di-sharing oleh dosen saya kepada saya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa membantu dan menambah insight kalian terkait dengan penggunaan kode faktur pajak. Bye-bye.